Jadi kan sebelumnya perkenalkan, saya Fatur Rahman dari Politeknik Madiun. Ya, Saya terima kasih Mas mahasiswa yang Fatur. sedang mengerjakan tugas akhir. Ya, Jadi saya mau ambil tugas akhir di Fakultas Sawinomo. ya, Oke. Jadi untuk studi saya itu intinya untuk membuatkan digital brosur yang berbasis Inggris sama Indonesia untuk ya. Fakultas Sawinomo. Oke. Kan karena Fakultas Sawinomo itu untuk langsung ke international visitors kan, Yes. untuk orang bule. Jadi saya niatnya mau bikin Inggris Indonesian digital brosur gitu. Ya, terima kasih. Jadi untuk pertama-tama kan untuk membuat sebuah digital brosur itu kan melihat digital brosur yang ada terlebih dahulu dari Fakultas Sawinomo itu sendiri. Nah, untuk itu saya mau interview atau mau observasi tentang digital brosur yang sudah ada di Fakultas Sawinomo itu sendiri untuk dibuatkan yang lebih baik lagi mungkin. Iya. Oke, masuk ke pertanyaan pertama ya Bu. Iya. Bagaimana bahasa yang digunakan di digital brosur yang pernah ada di Fakultas Sawinomo? Bahasa yang dipergunakan selama ini kan kita fokusnya juga sebetulnya juga nggak internasional ya, kita juga domestik, jadi bahasanya tetap bahasa Indonesia. Masih Gitu. pakai Indonesia? Iya. Tapi untuk yang beberapa kayak di hotel seperti itu, kayak di sekolah atau di mungkin di story teman-teman yang di Kawista itu seperti itu. Tapi di Instagramnya sudah ada yang sudah pakai bahasa Inggris ya. Tapi belum menyeluruh ya Bu? Ya, belum menyeluruh. Saya paham. Untuk kualitas bahasa yang digunakan dari promosi medianya itu bagaimana ya? Maksudnya untuk Kualitas bahasanya itu apakah sudah bisa mencapai untuk menarik pelanggan gitu? Alhamdulillah selama ini sudah ada respon dari beberapa brosur yang telah dibuat oleh tim Kawista. Ya. Tapi jika mungkin nanti dari pihak Mas Fatur mau membantu, mungkin menambahi, ya kita terima kasih banget. Ya. Untuk yang lanjut, bagaimana bahasa yang digunakan dalam brosur itu membantu pengunjung bisa memahami isi dari brosur tersebut? Dengan tidak terlalu banyak bahasa, tapi dengan detail tujuan dari Kawista itu sendiri, pengenalannya, objeknya, dan yang diangkat itu apa. Nah, itu yang kita tonjolkan. Jadi dari hulu sampai hilir kita pikirkan, mungkin dari tujuannya berdirinya Kawista seperti apa, budaya yang kita angkat itu yang bagaimana, sosial masyarakatnya itu yang bagaimana, dan tidak kalah penting lagi, tidak hanya di Winongo, mungkin Kota Madiun. Iya. Jadi sudah dipikirkan dari awal sekali. Iya, betul. Ya, baik. Oke, lanjut ke poin kedua untuk gambar. Bagaimana gambar yang sering digunakan untuk dipromosi media yang sebelumnya tidak tahu nama Bu? Untuk gambar memang basically-nya itu dari tempat edukasi. Kalau batik ya dari batik, kalau tempe ya dari tempe. Nah, itu nanti kita posting, kita beri penjelasan. Di situ nanti ada beberapa yang tertarik untuk melamar ke wisata tersebut, nggih. Bagaimana beberapa gambar yang sudah ada itu mendeskripsikan sebuah aktivitas, kebudayaan, dan atmosfer di Fakultas Sawinomo? Nah, itu kita ambil gambar dari para volunteer. Dari para volunteer? Ya, dari beberapa pengunjung itu kita ambil foto pertama, kedua, ketiga. Nah, sering berganti. Di situ mungkin para yang melihat dari brosur, yang melihat dari Instagram, yang melihat dari akun Wopecker sendiri, dia akan
tertarik. Iya, dan satu lagi Mas, ada rekomendasi dari bintangnya. Dari bintang. Ya, karena Kawista Kenongosat ini sudah bintang 5, sudah top host. Top. Ya. Pantas orang-orang jadi tertarik. Iya, alhamdulillah. Berkat kerjasama tim. Nggih. Udah 1 tahun ya ini. 1 tahun kemarin sebetulnya pembentukannya itu bulan November, tapi kita menerima volunteer itu mulai April tanggal 24 itu pertama kali yang dari Meksiko, tapi dia orang Cina itu datang ke sini. Nah, itu sebagai pelanda kami terbukanya Kawista. Nggih. Keren. Oke, lanjut ke pertanyaannya Bu. Bagaimana gambar yang disampaikan itu bisa menarik pengunjung untuk datang ke Kawista Winongo yang di digital brochure yang sudah ada? Kalau yang sudah ada brandingnya ya produk dari masing-masing wisatawan yang dikunjungi, yang sudah saya sebutkan tadi, dengan cara mengolah tempe, dengan cara membuat batik, dengan cara dia membuat ekoprint, itu kita upload, kita bikin menarik mungkin supaya para semua volunteer terutama yang dari luar negeri datang. Dan kita berharap tidak hanya orang luar negeri tapi domestik pun kalau bisa datang tertarik ke Kawista Kenongosati. Oke, siap. Lanjut ke poin ketiga. Ya. Untuk warna Bu, warna apa atau bagaimana warna yang sering digunakan di promosional media yang pernah ada di Kawista Winongo? Kalau warna saya tidak terlalu karena ada bagiannya sendiri yang membuat brosur. Tapi kalau saya lihat cenderung ke Jawa Timur. Jawa Timuran. Ya, Jawa Timur itu kan basicnya adalah warnanya terakota. Jadi terakota, kuning seperti itu. Mungkin ya. Basicnya di Jawa Timuran. Iya, ada yang kuning. Yang kemarin juga ada yang biru juga ada. Ya, tapi basically memang mungkin menurut saya karena saya membatik, jadi kalau melihat brosur itu karena ini Jawa Timur, jadi ya kita lebih ke terakota warna. Tapi jangan terlalu, kalau menurut saya warna itu karena akan mempengaruhi tulisan dan gambar. Ya, jadi kalau bisa tidak harus warna terakota, tidak harus warna biru, tidak harus warna putih gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin kita mau upload dengan foto dengan tulisan basicnya merah, berarti kan tidak harus dengan warna yang harus yang beda, agak yang lebih soft mungkin seperti itu. Jadi intinya dari brosur itu nanti kan bisa terbaca, bisa terlihat, bisa dimengerti oleh yang membaca. Bagaimana warna yang sudah ada itu merefleksikan ini bahwa identitas Kawista Winongo? Kalau identitas saya kira cenderung ke warna kuning. Ya, warna kuning karena beberapa melihat simbol logo itu warnanya kuning. Okay. Baik. Jadi lebih dominan ke kuning ya? Iya, lebih dominan kuning, tapi ya kembali lagi tergantung kebutuhan. Kalau basically-nya yang mau diupload itu warnanya misal biru, ya berarti harus sesuai yang Oke, menurut Ibu bagaimana sebuah warna itu bisa menarik pengunjung untuk datang ke sini? Sebuah warna untuk menarik sebetulnya kalau warna menurut saya tidak terlalu dinomorsatukan, tapi intinya visi dan misinya yang penting. Visi dan misinya itu diperjelas di brosur tersebut, diperjelas di wallpapernya, diperjelas di Instagramnya. Itu sudah cukup? Ya. Baik. Nah, oke, lanjut ke poin yang terakhir Bu. Bagaimana
teks, gambar, dan visual elemen yang lain itu ditempatkan di brosur yang sudah ada di Kaus Tawinangun itu bagaimana penempatannya? Penempat Sudah rapi atau masih gimana? sudah, menurut saya sudah rapi. Penulisan juga sudah rapi. Mungkin nanti ada sedikit revisi, misal basicnya dari brosurnya itu bisa dibuat logo dari Kawista Kenongosari tapi yang transparan. Oh, bisa. Ya, Baik. mungkin harapan saya untuk Mas Fatur seperti itu. Aman itu. Gitu. Bisa sekali itu. Ya. Oke. Jadi identitasnya itu terbawa di mana-mana. I see. Aman itu. Siap. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana penempatan itu sendiri itu bisa membantu pengunjung bisa membaca tentang identitas Kaus Tawinangun itu? Maksudnya, mau Jadi diulang? kayak penempatan gambar, teks atau visual yang lain kan itu apakah bisa membantu pengunjung untuk memudahkan membaca atau memahami isi dari Saya kira sangat membantu dan sangat jelas. Saya kira Bisa seperti sangat ya, karena di situ ada foto, ada schedule kegiatan, bahkan ada rank harga juga, fasilitas apa yang didapat itu juga ada. jadi sudah lengkap Iya penjelasannya. betul. Ya, Tuh, kontak personnya pun narah hubungnya juga sudah jelas. sudah jelas. Oke. Oke, untuk yang terakhir, bagaimana jarak antara elemen-elemen itu bisa mempengaruhi brosur yang akan disampaikan? Kalau jarak mungkin itu ya kurang, ada timnya sendiri. Jadi mungkin kalau untuk penempatan gambar per gambar gitu ya, jadi nggak terlalu banyak, mungkin 1 atau 2, tapi gambarnya itu mengena. Seperti Sudah itu. menyampaikan Iya. isinya lah gitu. Iya. Oke. Jadi mungkin itu saja yang dari brosur yang sudah ada di Kaus Iya. Tawinangun. Ini itu dulu data yang mau saya ambil, Bu. Ya, Terima kasih banyak. oke. Nah, Sama-sama, semoga bisa memberikan kontribusi kepada tim Kawista.